Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sudin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama orang tua saya, Ibu Hajah Siti Malihah, istri dari almarhum Bapak Jarsyad ya. Beliau dalam keadaan sakit ya, sudah lemah ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara ya. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita, dilunasin semua utang-utang kita. Dan kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan nggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Anak-anak kita juga yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bosan-bosan kita berdoa, mudah-mudahan corona cepat Allah angkat dari muka bumi ini, dikembalikan pada seperti semula. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa beraktivitas ya, bersilaturahim. Mudah-mudahan ini bagian daripada sehat walafiatnya kita ya. Karena sehat itu mesti afiat ya. Kalau tibang sehat doang tidak afiat. Ada orang badannya sehat tetapi nggak bisa ibadah, nggak bisa silaturahim, nggak bisa memanfaatkan kesehatannya itu untuk meningkatkan kualitas ya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan sehat walafiatnya. Sehat lahir, sehat batin, dan semuanya sehat. Badan sehat, duit punya, beras banyak. Amin.
Iya. Nah iya, badan sehat beras kagak sakit juga gitu. Beras ada mantang makan kagak enak juga gitu. Semua yang penting sehat walafiat. Kita lanjutkan bacaan kita ya Bu. Pembahasan sifat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ya. Ada situ ya, halaman 6. Mungkin ibu-ibu yang belum ada kitabnya, belum ada juga, emang belum dibeliin. Insyaallah nanti. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ya. Nanti dalam redaksi lain disebutkan wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi ya. Boleh juga tuh, qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya gitu. Jadi yang disebut sebagai qiyamuhu ta'ala binafsihi ini wajib pada hak Allah Ta'ala, bahwasanya bersifat dengan sifat qiyamu binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Adapun makna qiyamuhu binafsihi ini ulama menyebutkan ada dua pengertian Bu. Yang disebut sebagai qiyamuhu ta'ala binafsihi mufassarun bi amroini ya, saya ambil keterangan dari yang lain ya Bu untuk memberikan penjelasan. Jadi mufassarun bi amroini ini sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi ini ditafsirkan dengan dua pengertian. Apa itu? Yang pertama, pengertian daripada qiyamuhu ta'ala binafsi itu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin yaqumu bihi, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu, zat Allah itu tidak butuh kepada tempat ya, untuk berdiri ya. Bicara berdirinya juga beda ya, nggak kayak makhluk. Kalau kita diri bagaimana? Ya, pala di atas, kaki di bawah, itu diri namanya. Kalau kaki di atas, pala di bawah, sirkus namanya itu. Nah ini pengertian yang pertama menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsi annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin, bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan tempat untuk apa? Yaqumu bihi, untuk berdiri. Mungkin bisa saja kita menganggap ketika qiyamuhu ta'ala binafsihi Allah itu berdiri dengan sendirinya, terlintas di dalam hati kita, oh berarti Allah diri dong. Dirinya di mana ya? Apa diri di bangku? Apa di lantai? Apa di mana? Oh, ini ditafsirkan oleh ulama mufassarun bi amroini. Yang pertama ini untuk menolak, untuk menghilangkan dari i'tiqad kita ketika Allah itu berdiri, annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin. Jadi berdirinya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Otomatis ketika berdiri tidak membutuhkan tempat, berarti berdirinya beda, bukan kayak seperti makhluk gitu. Adapun pengertian yang kedua, Allah itu punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujidin. Artinya bahwasanya zat Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakan atau pencipta ya. Jadi berdiri dengan sendirinya. Yang pertama pengertiannya, berdirinya Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwasanya zat Allah itu tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakan atau yang mencipta. Nggak ada tuh. Makanya disebutnya apa? Allah itu berdiri dengan sendirinya. Makanya lawanan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahalli.
wal mukhassisi. Jadi lawanan sifat qiyamu ta'ala binafsi adalah al-ihtiyaju ilal mahalli. Artinya Allah itu butuh kepada apa? Kepada tempat, dan juga butuh kepada siapa? Al-mukhassisi, yaitu yang menciptakan. Jadi kalau misalkan Allah itu butuh kepada tempat dan Allah itu butuh kepada pencipta, berarti Allah itu tidak qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi ketika disebutkan qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah itu mustahil butuh tempat, mustahil butuh pencipta. Jelas nih ya? Habis ini jelas nih. Jadi ini berhubungan dengan sifat Allah yang sebelumnya, yakni apa? Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Salah satunya ketika kebedaannya dengan makhluk adalah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah itu tidak butuh tempat dan Allah tidak butuh pencipta. Kalau kita bagaimana kira-kira? Nggak mungkin kita tidak butuh tempat. Duduk di mana? Ada tempatnya, kan gitu. Walaupun ada yang nyari tempatnya di pinggiran, pengen nyender. Kalau yang udah sepuh nyender nggak ngapa-ngapa, Bu. Romannya masih gagah nyender, rasanya gimana ya? Blonjor ngapa-ngapa emang. Ada udzur ya bronjor. Nah ini dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya, laghaniyun ya. Itu pakai lamnya tuh, ada laghaniyun. Itu memperjelas dia. Ya. Lamnya lamu takkid ya, memperjelas laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya bahwasanya Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Jadi kaya di sini bukan dari segi pengertian harta atau materi, akan tetapi bicara tadi bahwasanya Allah la yaftakiru ila mahallin, dan juga Allah Ta'ala la yahtaju ila mukhassisin au mujidin. Allah itu tidak butuh tempat dan Allah itu tidak membutuhkan kepada pencipta. Makanya Allah itu maha kaya atas segala-galanya daripada sekalian alam. Maka ketika kita tahu dan kita yakin bahwasanya Allah itu punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, maka wajiblah atas kita orang-orang mukmin yang mu'takid ya, orang-orang mukmin yang mu'takid, yang punya apa? Keyakinan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ngapain dia? Bahwa ia menyatakan hajatnya dan juga fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya. Jadi kalau kita bicara qiyamuhu ta'ala binafsihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebutkan laghaniyun 'anil 'alamin, terkaya daripada sekalian alam, berarti Allah itu tidak membutuhkan siapapun. Nggak butuh tempat, nggak butuh pencipta, karena Allah berdiri dengan sendirinya. Nah sekarang yang butuh siapa? Nah kita, sekarang kita punya i'tiqad, punya keyakinan atas keimanan kita bahwasanya Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi, yang patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang meyakini atas qiyamuhu ta'ala binafsihinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain dia? Senantiasa menyatakan segala hajatnya dan fakirnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat apa hajat? Keinginan. Fakir apa fakir? Kelemahan, ketidakpunyaan, itu ya. Hakikatnya kita itu nggak punya apa-apa. Memang segalanya itu adalah
anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya setiap hajat dan fakir kita nyatakan. Emang kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, bukan boleh kita, gitu ya. Kita kelihatan cakep aja karena apa? Karena Allah tutupin aib kita. Kita bisa melakukan sesuatu karena apa? Karena Allah berikan kekuatan, gitu ya. Bahkan bicara ilmu saja, bicara ilmu nih, makanya orang berilmu nggak boleh sombong kan itu. Padahal yang dikasih sama Allah ilmu kepada kita dikit apa banyak? Dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu juga bukan boleh kita, emang Allah yang ngasih. Ada orang dari masih kecil ngaji sampai sekarang geblek aja dia. Emang apa? Allah nggak kasih, gitu ya. Allah nggak kasih tuh. Ya, bisa jadi cara belajarnya, gitu ya. Bisa jadi sikap hidupnya sehari-harinya, kan gitu. Karena ilmu itu apa? Al ilmu nurun, gitu ya. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu akan tembus kepada sesuatu yang bersih, yang bening. Kalau nggak bersih, kotor, ya jendela kita kotor gitu. Matahari nggak masuk tuh. Tapi kalau bersih, bening, pasti apa? Cahaya itu akan bisa jadi kita tertutup daripada cahaya Allah itu tadi gara-gara hati kita kotor. Dan ketika itu ada pun jumlahnya apa? Sedikit. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi orang kalau udah merasa pinter, udah merasa bener kan gitu, udah merasa segala-galanya, jadi nggak inget hakikatnya apa? Semuanya adalah Allah. Kita butuh, kita berhajat kepada Allah. Fakir kita, kekurangan kita, ketidakpunyaan kita, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya semuanya Allah yang memberikan itu kepada kita. Kira-kira udah sejauh mana kita menyatakan hajat kita dan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gitu. Seberapa banyak kira-kira, Bu? Bisa jadi ya kalau lagi inget ya. Kalau lagi kagak, banyakan mana inget sama kagaknya? Banyakan lupanya. Kan manusia mah emang sifatnya salah sama lupa, itu boleh jadi andalan, gitu ya. Itu jadi andalan mulu gitu lah, kan manusia mah kan tempat salah dan lupa lah, iya memang. Tetapi kan bukan berarti kita selalu salah dan selalu lupa, kan gitu. Untuk senantiasa kita introspeksi diri kita tuh. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, gitu ya. Jadi ada dua pengertian tadi ya, bahwasanya ketika Allah tidak butuh kepada tempat dan juga Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu yang menciptakan atau pencipta. Wad dalilu ala dzalika. Nah, saya berikan pengertian dari kitab yang lain, Ibu. Al qiyamu bin nafsi annahu law ihtaja ila mahallin. Dalil yang menunjukkan atas hal tersebut, yakni tentang qiyamuhu ta'ala binafsi, annahu law ihtaja ila mahallin. Sesungguhnya jikalau Allah Ta'ala membutuhkan kepada tempat nih, misalkan gitu ya, Allah itu butuh kepada tempat, aidzatin yaqumu biha lakana sifatan. Berarti kalau Allah itu membutuhkan tempat, maka pastilah Allah itu bukan zat tetapi sifat. Allah itu kan bukan sifat tetapi zat yang memiliki sifat. Gitu. Kita sifat atau zat? Nah, sifat itu bukan zat. Hakikatnya begitu. Berbeda dengan makhluk. Jadi aili annahu la yahtaju ila mahallin yaqumu bihi illa sifatu idzidzatu la tahtaju ila dzatin taqumu biha. Karena sesungguhnya tidak ada la yahtaju ila mahalin yaqumu, sesuatu yang butuh kepada tempat untuk berdiri kecuali sifat. Karena zat tidak butuh kepada zat lain tempat untuk berdiri. Hakikatnya Allah tidak butuh kepada yang lain. Hakikatnya Allah itu berdiri dengan sendirinya. Wa kaunuhu sifatun muhallun.
Jikalau keadaan Allah Ta'ala itu sebagai sifat, itu adalah sesuatu yang mustahil. Idlau kana sifatan lam yattasib bisifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Sebab seandainya Allah Ta'ala sebagai sifat, bukan zat, pasti Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'nawi. Wahiyya wajibatul qiyami bihi ta'ala li'adillati ala dhalik. Dan sifat-sifat tersebut wajib ada pada zat Allah Ta'ala karena ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi sifat yang ada pada zat Allah itu sifat wajib. Allahnya itu adalah zat, bukan sifat. Fa'adamu ittisafihi bidzalika batilun. Maka tidak bersifatnya Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut adalah batal. Tetap Allah itu bersifat. Jadi kalau batal bagaimana? Wa idza batala iftaqaruhu ilal mahalli thabata istighna'uhu anhu wa huwal matlub. Kalau misalkan butuhnya Allah Ta'ala, batalnya butuhnya Allah itu kepada tempat, maka tetaplah sifat tidak butuhnya Allah Ta'ala dari tempat tersebut. Itulah pengertian daripada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Ribut amat ya. Tauhid memang begitu ya. Kalau kita belajar tauhid puyeng banget loh. Jidat pada begini nih. Tauhid. Ya, yang kita pelajari apa? Zat Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Makanya kita butuh kebersihan hati kita untuk menerima ketauhidan kita kepada Allah. Walau ihtaja ila mukhassisin, jikalau Allah itu butuh kepada pencipta. Andai kata nih, Allah butuh kepada pencipta. Ai mujidin yujiduhu lakana haditsan. Yakni yang ketika Allah itu butuh kepada pencipta atau pencipta yang menciptakannya, maka apa? Lakana haditsan, maka jadilah Allah itu adalah baru dong. Kan Allah apa? Li'annahu la yahtaju ila dzalika. Tidak butuh Allah itu dengan yang demikian. Illal hadithu idzil qadimu la yahtaju lahu. Makanya apa? Karena sesungguhnya tidak butuh kepada pencipta tersebut kecuali siapa? Illal hadithu, kecuali makhluk. Makhluk itu butuh kepada pencipta. Kalau Allah tidak butuh kepada pencipta, kenapa? Idzil qadimu, karena pencipta tersebut zat yang Allah ada pada dirinya adalah kidam, tidak butuh kepada pencipta. Kidam itu apa? Terdahulu. Berarti kalau Allah tidak punya sifat kidam, yakni tidak punya sifat terdahulu, sama dengan makhluk yakni baru, yang enggak ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, karena itu saling berhubungan. Qiyamuhu ta'ala binafsinya di sini berhubungan juga dengan sifat kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu terdahulu dan terdahulunya juga terjadi dengan sendiri, tidak butuh kepada pencipta. Dan ketika bicara tentang pencipta kepada yang diciptakan, udah pasti yang diciptakan itu berbeda dengan yang menciptakan. Kalau ada yang menyamakan hakikatnya manusia itu dengan Allah, artinya makhluk dengan yang mencipta, maka gugurlah. Nggak bisa ya. Jangankan manusia, makhluk sama Allah deh. Tukang kayu sama meja yang dibikin kira-kira sama nggak? Ya, tukang kayu bikin meja. Yang meja itu kan yang diciptain namanya tukang. Sekarang meja sama tukang kayu sama nggak? Nah, itu aja. Nah, apalagi ketika Allah menciptakan makhluk, zat Allah maha suci, maha tinggi, maka apa? Sangat jauh sekali, nggak bisa disamain. Mukhalafatul lil hawadithi, berhubungan dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Makanya patutlah bagi kita mukmin yang mu'taqid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita
ketika berhajat minta tolong sama orang itu bagaimana? Itu ngerusak tauhid kita nggak? Gitu ya? Kan sering ya kita butuh sesuatu, kita minta tolong sama orang. Boleh nggak? Karena apa? Bicaranya adalah bukan mempertuhankan wasilahnya, sababnya. Kita tetap mempertuhankan Allah. Wasilahnya itu, sababnya itu hanya sebagai perantara saja. Tapi bisa jadi ada orang yang justru mempertuhankan apanya? Sababnya, bukan bicara tentang hakikat Allah yang memberikannya. Ini yang bisa jadi rusak dalam akidah kita. Gitu ya. Bahkan ada orang yang ngomong, "Duh, kalau bukan karena gue itu, ya dia kagak makan itu." Lah dia mah timbang apa? Sabab doang, perantara. Allah berikan anugerah kepadanya kelebihan. Lalu dia bisa berbagi kepada orang lain. Kalau bukan Allah yang gerakin siapa? Jadi sombong amat ya. Itu kalau bukan karena gue itu lah. Nah, begitu jadi gitu ya. Atau bisa jadi kita untung ada elu ya. Boleh nggak begitu? Ya boleh aja, sebatas apa? Sebatas wasilah. Tapi khawatir ya kadang-kadang, untung ada elu ini. Padahal hakikatnya dalam hatinya mempertuhankan sababnya tadi. Nah, makanya kita dalam hal ini ada kewajiban untuk apa? Berikhtiar tetap. Tapi setelah ikhtiar mesti ada apa? Tawakal. Itu jangan hanya sampai batas ikhtiar saja, tetapi tidak tawakal. Dan ikhtiar pun mesti apa? Mesti lengkap. Kadang-kadang kita ikhtiarnya nggak lengkap, Bu. Bisa jadi kurang atau tidak dikabul segala hajat kita gara-gara ikhtiar yang kita lakukan kurang lengkap. Ikhtiar yang lengkap itu apa? Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahirnya apa? Usaha melakukan sesuatu pekerjaan dalam rangka mendapatkan apa yang kita pengen. Gitu ya. Ikhtiarnya ikhtiar apa tuh? Ikhtiar zahir. Ikhtiar batinnya apa? Doa. Itu ikhtiar batin namanya. Gitu. Ibu pengen makan nih. Di depan ada apa? Nasi. Udah sama lauk lengkap deh. Lalu ibu ikhtiar batin. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenyang. Sebelum apa? Ada ikhtiar ngapain? Comot. Iya, suap tuh. Nah sekarang lu udah ikhtiar lo, udah. Itu tadi ngapain? Yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kan berdoa, berarti kan bagian daripada ikhtiar juga. Karena ada ikhtiar batinnya itu apa? Berdoa. Nah sekarang itu nasi kita liatin aja. Kenyang? Ada. Sekarang kita yakin nggak semua kita itu udah dijamin rezekinya sama Allah? Yakin nggak? Kudu yakin, Bu. Rezeki kita semuanya udah ada yang jamin. Bahkan jauh sebelumnya ya, sebelum kita ada, kita udah diapain? Udah ada ketetapan rezeki kita. Ya, nanti ketetapan rezeki kita dari zaman azali itu ditetapkan di mana? Nanti di dalam perut emak kita. Ya. Kan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'una yauman. Bahwasanya ketika manusia itu diciptakan di dalam rahim ibunya 40 hari. Ya, baru 40 hari tuh. 40 hari jadi apa tuh, Bu? Jadi air, baru air doang tuh. Nutfatan. Lalu 40 hari berikutnya baru apa? Alaqatan. Ya, baru darah. Baru 40 hari berikutnya apa? Mudghatan, baru daging. Baru setelah itu apa? Tsumma yursalul malaku. Baru diutus apa? Malaik. Wa yanfakhur ruh, niupin ruh. Makanya orang kalau kehamilannya belum sampai 4 bulan, belum ada apanya? Belum ada ruhnya tuh. Nanti setelah 4 bulan baru ada ruhnya. Makanya orang suka bikin apa? Acara 4 bulan. Boleh nggak? Boleh, Bu. Gitu. Jadi jangan dianggap wah itu Islam nggak ngajarin orang bikin acara 4 bulanan. Kan itu dalam rangka apa? Bersyukur kehamilannya masih dijaga sama Allah, lalu ditiupkan ruh.
Oh berarti yang ada tuntunannya 4 bulanan dong, 7 bulanan kagak. Kan kita seringnya bikin apa? 7 bulan. No, pohon jeruk Bali kemarin buahnya banyak. Udah pada itu, karena banyak banget yang mesen. Kan gitu. Mas saya minta ya bakal 7 bulan. Ya emang silakan gitu. Orang pernah nanya, kemarin kayaknya jeruk Bali banyak lah. Ini yang 7 bulan udah banyak banget orang. Apalagi sekarang udah musim kawin lagi aja nih. Besok-besok grepes sama pohon jeruk Bali. Nggak apa-apa emang diniatin begitu. Tuh ada yang minta dia. Alhamdulillah tuh. Ada kemarin yang bikin rujak dibawain saya itu. Emang khas banget ya. Kalau rujak itu pakai jeruk Bali, dari jauh udah kecium tuh baunya. Orangnya baru sono mau nganterin rujaknya, dari sini udah kecium nih. Nah, ini bau luar biasa ini. Iya kecium memang punan di situ udah kecium. Rujaknya mau di mana tahu ya kita nggak tahu. Itu kalau 7 bulan bagaimana? Boleh nggak? Ya boleh juga. Kan kalau orang Jawa bilang 7 bulan itu apa? Tingkep. Apa tingkep? Palanya di bawah. Orang kalau udah 7 bulan hamil tua bu, pala di bawah. Ntar kalau 8 bulan muter lagi tuh pala di atas. 9 bulan muter lagi tuh. Makanya kalau ada orang lahir 7 bulan lalu dia lahir, itu tua. Gitu. Boleh ya, tapi memang sempurnanya 9. Nah, ini 7 bulan bersyukur apa? Tingkep. Ya kan bersyukur mah nggak ngelihat tempat, nggak ngelihat waktu ya. Kapan aja boleh aja. Apalagi ini dihubungkan dengan bahwasanya hak kehamilannya dipelihara sampai 7 bulan. Dia bikin acara ngapain? 7 bulanan ngapain tuh? Sedekah ya, ngundang orang, diajak makan, zikir, mudah-mudahan dikasih selamat lahir. Ya boleh, nggak apa-apa. Asal jangan salah i'tiqad. Jangan salah niat, jangan salah keyakinan gitu. Kita kembali lagi, kalau tadi 4 bulanan ditiupkan ruh, ternyata yang ditiupin bukan ruh doang. Ya, bikat bi ajalihi, ya ditulis juga bicara tentang ketentuan ajalnya, warizkihi, dan juga rezekinya. Tuh semuanya tuh. Ketetapan zaman ajali diberlakukan ketika dia masih di dalam perut, ketika berbarengan dengan ditiupkannya ruh. Tuh, yakin nggak semuanya berarti udah ada ketentuannya? Yakin. Tapi bagaimana ketentuan Allah itu? Hakikatnya kita juga punya apa? Punya peran di mana? Ikhtiar. Usaha kita. Baik itu ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin. Lalu kalau kita udah ikhtiar ternyata di luar daripada ikhtiar kita yang kita usahakan, berbeda jauh dah. Yang kita pengen A, dapatnya B. Yang kita pengen A, dapatnya C. Kita pengen dapatnya gede, dapatnya kecil. Kira-kira bagaimana? Al-Quran, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Ketika kita udah usaha, maka bertawakallah kepada Allah. At-tawakkalu ba'dal ikhtiar. Tawakal itu ada sesudah adanya apa? Ikhtiar, usaha. Kalau ada orang yakin rezekinya dari Allah, yakin nih rezekinya dari Allah, dia tawakal aja. Lu nggak kerja, lah kan rezeki mah kan Allah yang ngatur. Kita mah tawakal aja. Dia mah duduk aja di depan rumah begini. Bagus nggak dia itu? Tawakal nggak? Tawakal tapi kagak. Ya berarti nggak tawakal, karena tawakal itu adanya di mana? Ba'dal ikhtiar. Yakin nggak adanya corona? Yakin bu? Yakin. Buktinya apa? Ibu-ibu pada pakai masker. Iya, itu kan bagian daripada apa? Ikhtiar kita. Ikhtiar zahir pakai walaupun ibu-ibu semuanya belum ada yang dapat masker. Ada yang belum kedapetan ya masker? Insya Allah tahun depan bu, masih dicetak. Udah habis coronanya. Iya, itu kan bagian daripada ikhtiar juga. Ya. Ketika ada orang bilang ini bicara ikhtiar dia sehat, bicara dia ikhtiar rezeki. Kadang-kadang ada orang yang sombong dalam ketauhidannya. Lah, ngapain takut sama corona? Corona mah urusan Allah. Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih sakit. Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kan gitu ya. Dia yakin betul, wah saya mau yakin dah corona itu mendatang dari Allah. Saya mah kagak takut dah, enggak usah pakai masker dah. Ini mau yakin Allah pokoknya gitu. Tapi ditanya urusan rezeki bagaimana? Lu ngapain kerja? Kan rezeki mah datang dari Allah, ngapain kerja? Ini mah kudu kerja. Nah, ditanya corona, ditanya sama rezeki, sama nggak kira-kira? Ya sama, ini datangnya dari Allah, tapi mesti kita usahakan. Rezeki datang dari Allah, kita usaha. Corona datang dari Allah. Kalau kitanya nggak jaga kesehatan, nggak jaga kebersihan dan sebagainya, bisa jadi kan kena juga, kan begitu. Giliran ikhtiar corona katanya Allah, kan gitu. Giliran rezeki diuber-uber sama dia. Nah, berarti nggak sejalan tuh. Harusnya apa? Kedua-duanya punya ikhtiar, baik ikhtiar zahir sama ikhtiar baru fatawakal alal. Andai kata Allah kasih kita, ketika kita sudah bertawakal kepada Allah, Allah kasih kita apa yang sebetulnya tidak kita harapkan, atau bisa jadi dapat juga tetapi dalam jumlah yang tidak banyak. Kira-kira bagaimana sikap kita? Nah, padahal hakikatnya tadi bicara tentang qiyamuhu ta'ala binafsihi, manusia itu harus senantiasa menyampaikan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak atau sedikitnya hakikatnya Allah yang punya ketentuan. Fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau nggak ada ikhtiar justru marah, Nabi marah kan? Gitu ya. Ketika ada sahabat datang ke masjid bawa ontanya kagak diikat, kan gitu. Lalu Nabi menegur, kenapa nggak diikat? Katanya dia tawakal. Tidak ada tawakal kalau tidak ada ikat dulu. Nanti andai kata itu onta dicolong orang atau itu kabur unta, dia udah dapat pahala berikhtiar dan pahala bertawakal. Itu naruh motor pinggir jalan, kunci disangkutin, ya, jadi jalan aja. Motor jarin, saya mah tawakal kepada Allah lah. Itu bukan tawakal namanya. Ngundang, ya, ngundang maling. Kira-kira udah sejauh mana kita menyatakan hajat dan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ikhtiar kita. Jadi kalau kita introspeksi sekarang, ada sesuatu yang belum Allah kabulkan kepada kita, baik itu mengenai hal-hal keduniaan kita. Bisa jadi ada ikhtiar yang kurang dari diri kita. Kalau misalkan ikhtiar zahirnya udah luar biasa, bisa jadi ikhtiar batin. Kita introspeksi dah. Kalau saya udah doa, ya kan doa itu maknanya luas, ya. Maknanya luas sekali. Salat doa enggak? Salat itu bermakna doa pada lughah, kan gitu. Atau doa-doa yang lain, kira-kira pendekatan kita kepada Allah itu sejauh mana sehingga kita punya keinginan yang besar tadi, ada harapan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan usaha kita udah gencar tetapi belum dikabul sama Allah, kita introspeksi, bisa jadi ikhtiar batinnya belum. Atau bisa jadi ikhtiar batinnya udah mantep bener, tahajud siang malam. Ada gak? Gimana tahajud siang malam? Tahajud rajin, duha rajin, ya, baca Quran rajin, ya, sholat fardu di awal waktu rajin banget. Tapi belum ada sesuatu yang dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi apa? Ikhtiar zahirnya belum mantap juga. Jadi kedua-duanya harus berjalan beriringan, antara ikhtiar zahir dengan ikhtiar. Atau bisa jadi ikhtiar zahirnya udah mantep, ikhtiar batinnya juga udah tetapi yang Allah kasih juga belum sesuai sama yang kita pengen. Bagaimana kira-kira? Kullu ma qaddarallahu ma yakun. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itulah yang terjadi sama kita. Kita yakin kalau di dunia belum dikasih, berarti Allah lebih sayang kepada kita. Dikasihnya kapan? Nanti di akhirat. Karena kalau dikasih di dunia, kita bakalan jadi apa? Bisa jadi Allah punya hikmah yang luar biasa buat kita. Kalau kita dikasih di dunia, kita jadi lupa, jadi sombong, jadi bangga, jadi berhenti tahajudnya, jadi berhenti duhanya, gitu ya. Makanya Allah kasih hikmah, dikasihnya nanti di akhirat. Makanya dalam tafsir Bismillah
disebutkan Allah itu punya apa? Sifat, dua sifat yang utama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kita minta sama Allah bukan Rahmannya saja, tetapi Rahimnya Allah. Ternyata Rahimnya Allah lebih luar biasa diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau dipresentasikan antara Rahman dengan Rahim, Rahman 1%, Rahim 99%. Di mana? Di akhirat. Tapi yang kita udak-udak yang mana? Yang 1%. Padahal yang 1% kalau kita nggak udak juga Allah kasih. Tetapi yang 99% itulah yang mesti kita udak. Apa diudak? Pleter. Apa pleter? Ejar. Kan gitu. Yang 99%. Tetapi memang kadang-kadang kita lupa sama yang 99. Kita ingatnya apa? Yang 1 gitu. Padahal 1 itu dibagi. 1% dibagi dari mana? Seluruh makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kelihatannya banyak ya? Kelihatannya banyak nggak? Padahal 1% kelihatannya banyak gitu. Kalau kita ngeliat orang, Masya Allah itu orang ya kaya amat. Padahal 1% itu dibagi. Bagi rata nggak? Kagak. Kalau dibagi rata kita kaya semua. Bagi-bagi tuh, dibagi-bagi. Tapi kadang kita ngelihatnya di situ. Padahal yang harus kita lihat masih ada Rahimnya Allah yang luar biasa 99% yang Allah kasih nanti di akhir. Mudah-mudahan kita dapat tuh. Dapat yang mana? Dua-duanya. Makanya kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu salah satu bukti bahwasanya kita enggak lupa sama urusan dunia dan juga nggak lupa sama urusan akhirat. Kok dunia duluan disebut? Lah iya, sekarang ad-dunya mazra'atul akhirah. Emang tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Gue mau akhirat duluan dah, baru dunia. Ini kagak hidup dia di sini. Nah, makanya hakikatnya seperti itu. Jadi Bu menyatakan hajatnya dan fakirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menyatakan hajat dan fakirnya bukan kepada Allah, bagaimana? Kufur. Dari segi i'tiqad gugur. Ada nggak kira-kira? Luarnya modelnya mah seperti menyatakan hajat, seperti menyatakan hajat kepada Allah. Tetapi secara i'tiqad ternyata ada keyakinan lain, gitu ya. Ada keyakinan lain di luar daripada keyakinannya kepada Allah. Apa buktinya? Ada nggak di masyarakat kita yang model begitu? Banyak gitu, yang masih percaya kepada hal-hal yang sifatnya animisme, dinamisme gitu ya. Percaya kepada ruh-ruh, leluhur, percaya kepada apa? Benda, kan gitu. Datang kepada dukun. Ada nggak kita yang datang kepada dukun? Banyak. Boleh nggak? Boleh kalau dukun beranak. Boleh, kan gitu. Kalau kita nggak datang ke dukun beranak, sepi orderan. Boleh kalau datang ke dukun beranak nggak boleh. Kecuali dukun yang lain, kan gitu. Minta ini, minta itu, masih banyak Bu. Saya kemarin nemuin ada jamaah ngadu. Saya gimana ya? Dia pakai susuk katanya gitu. Itu cara ngeluarinnya bagaimana kan gitu. Pernah ditanam susuk itu puluhan tahun yang lalu. Ketika itu ditanam, saya tanya, memang itu ditanam untuk apa? Pas ditanya, dia ngaku ternyata dulu itu dia adalah seorang preman pasar. Jangan salah tuh Bu. Ditanamnya di mana? Di tangan. Jadi untuk apa? Kekuatan gitu. Bisa jadi lama kelamaan kekuatannya udah nggak ada, tetapi apanya? Emosinya masih ada tuh. Katanya ngomel mulu sama bininya. Bini ngomelin mulu, nggak ada sebab nggak apa, pokoknya ngomel mulu. Ada apa? Pasti ditanya, oh dulu pernah pasang susuk. Ya kan ada, itu kan medianya doang. Tapi ada apanya? Ada jin maksudnya. Itu kena ngeluarin jadinya. Itu luar biasa. Bisa ngeluarin. Ada juga yang masang susuk di mana Bu? Sini nih. Sini di hidung kan gitu. Sini di sini gitu. Jadi biar kelihatan apa? Oh, kelihatannya cakep, menarik aja gitu. Kinclong aja gitu. Luar biasa itu. Banyak Bu ternyata masih kayak begitu. Nah, berarti kalau misalkan kita bicara qiyamu ta'ala binafsihi,
bahwasanya menyatakan hajat dan fakirnya itu hanya kepada Allah, itu kan berarti menyimpang. Ya, kalau menyimpang berarti menyimpang dari ketauhidan, maka rusaklah akidahnya. Makanya kita jaga Bu, jangan sampai gitu. Walaupun kita bicara tentang ikhtiar, bicara tentang wasilah, bicara tentang sabab, hakikatnya sabab dan wasilah itu bukan Tuhan kita. Hakikatnya Tuhan kita adalah Allah. Sabab dan wasilah itu hanya kita jadikan sebagai peran Allah memberikan sesuatu kepada kita lewat jalan yang telah ditentukan, itulah wasilahnya atau perantaranya yang bisa sampai kepada kita. Itu ya Bu. Sifat yang selanjutnya wahdaniyah, artinya esa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ada pertanyaan? Mungkin? Nggak ada? Ada pertanyaan? Bukan nantangin, bukan kali gitu. Oh, suruh nulis ya. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kita kadang-kadang kalau kemana-mana ada urusan apa yang kita datengin siapa? Ulama Bu, boleh itu orang soleh ya. Karena ada kata-kata di sana begini, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang-orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Ngelihatnya bukan dengan mata zohirnya, tetapi dengan cahaya Allah. Makanya kita kalau mau ngawinin mana? Datangnya apa? Ulama, ke kiai, minta apanya? Doanya. Dari mulai lahir, ngawinin, semuanya urusannya kepada siapa? Ulama, kepada orang-orang soleh. Kita minta untuk apa? Supaya, karena orang soleh itu punya apa? Yang zuru binurillah tadi, melihat dengan cahaya Allah. Lalu bagaimana ketika kita datang ke orang soleh? Ketika orang soleh itu yang zuru binurillah, kita dikasih sesuatu. Suka nggak dikasih sesuatu? Apa air, apa kertas, atau apa? Itu hanya apa? Media sebagai perantara. Kita yakinnya hakikatnya kepada Allah. Jadi sama tuh. Meyakini bahwasanya itu hanya sebagai perantara atau wasilah saja. Kan gitu. Kalau misalkan bicara air Bu, air ya. Dulu Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Itu ya. Imam Syafi'i pernah nginep di rumah Imam Hambali, muridnya. Karena Imam Hambali terkenal sebagai orang soleh, ya, luar biasa solehnya. Satu hari ketika Imam Syafi'i itu nginep di rumah Imam Hambali, Imam Syafi'i kalau makan, diajak makan, makannya banyak bener. Sampai anaknya Imam Hambali bingung, katanya Imam Syafi'i ini termasuk golongan orang soleh ya. Tapi kalau diajak makan Kak, kemaruk amat kan gitu. Anaknya heran. Nanyalah kepada Imam Hambali, ayahnya, ayahku katanya Imam Syafi'i itu orang baik, orang soleh. Tapi kalau kita ajak makan kok ngapa makannya banyak bener kan gitu. Kata Imam Hambali, tanya aja langsung kepada Imam Syafi'i. Tanya kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Ayahmu itu orang soleh. Ayahmu itu orang baik. Karena hadis Nabi, to'amus soleh dawaun. Makanan yang disediakan oleh orang soleh itu adalah menjadi obat. Makanya ibu kalau bertamu ke rumah guru, ke rumah ulama, ke rumah orang soleh, kalau disediain makanan minuman habisin. Kalau kagak habis, brengkos. Apa brengkos? Ya kan kalau ibu-ibu mau kemana-mana kan bos lampe, gitu ya. Nah itu ya, sampai tuh, iya, kue basah, dodol, uli, taruh selampe, nempel di selampe. Ini kata Nabi, to'amus soleh dawaun. Makanan yang disediakan oleh orang soleh itu jadi kita yakin itu dari dari proses yang cara mendapatkannya halal, mengolahnya halal. Makanya itu jadi apa? Dawaun, jadi obat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan itu jadi obat.
Obat apa? Bisa jadi penyakit batin, bisa jadi penyakit zohir. Kita yakin itu hadis Nabi. Makanya Imam Syafi'i ketika di rumah Imam Hambali makan banyak, bahkan nambah. Lalu satu malam Imam Syafi'i itu nggak pernah sholat tahajud di rumah Imam Hambali. Makanya anaknya Imam Hambali nanya, katanya Imam Syafi'i orang soleh, kok nggak pernah tahajud? Aku tidak pernah melihat dia qiyamul lail di rumah kita. Kata Imam Hambali, tanya aja sama dia. Ternyata Imam Syafi'i kenapa tidak tahajud? Kata Imam Syafi'i, aku tidak tahajud karena aku belum tidur. Dalam madhab Imam Syafi'i, bicara sholat tahajud, keafdolannya apa? Tidur. Karena Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Hambali kagak tidur-tidur. Dalam riwayat karena apa? Memikirkan masalah umat. Saking mikirin masalah umat, dia nggak bisa tidur. Itu luar biasanya. Dan dia yakin ketika dia nginep di rumah Imam Hambali, Imam Syafi'i mendapatkan banyak pelajaran. Karena Imam Hambali termasuk orang yang luar biasa kesolehannya. Ketika dia pulang, Imam Syafi'i dibagi baju sama Imam Hambali. Kasih baju. Bajunya tidak baru, tapi baju yang pernah dipakai dan melekat di badannya langsung Imam Hambali. Dibawa pulang, kagak dipakai bajunya, tapi direndam di air. Air rendemannya itu diminum. Bahkan kalau ada orang yang sakit, dikasih air itu sembuh. Wah, berarti percaya sama baju? Oh tidak, Imam Syafi'i i'tiqadnya mantep. Apa? Imam Syafi'i meyakini bahwasanya ada wasilah yang Allah turunkan kepada orang soleh. Salah satunya di mana? Di bajunya Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i tidak meyakini bajunya itu sebagai yang memberikan kekuatan. Akan tetapi karena itu pernah dipakai oleh orang soleh, dan orang soleh itu kedekatannya kepada Allah itu luar biasa, maka jadilah ketika itu turunlah wasilah Allah kepada air yang direndam pakai bajunya Imam Hambali. Oh, kalau kita sekarang datang ke rumah orang soleh, tolong doain keluarga saya lagi sakit, kira-kira boleh nggak? Boleh itu wasilah. Kalau yang doain memang betul-betul hakikatnya memang orang soleh. Sebab itulah ada wasilah Allah turun. Karena orang soleh kedekatannya kepada Allah luar biasa. Itu ya, boleh nggak jadinya? Boleh. Yang penting apanya? I'tiqadnya. Kalau i'tiqadnya kita belum mantep, ya kalau kita khawatir ya nggak usah. Kan kita juga bismillah kan. Mudah-mudahan namanya ikhtiar kita cari kesembuhan kemana aja juga Yang penting tidak ada jalan kesyirikan kan gitu. Kalau kita datangnya ke ulama, insya Allah kita dikasih solusi tentang hal-hal yang jauh daripada kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kitanya juga, Bu. Itu ya. Tergantung kitanya juga. Gitu. Apa juga tergantung kita. Kalau misalkan sekarang kita yakinin segala sesuatunya itu adalah menjadi hal yang pokok, bukan menjadi hal yang menjadi perantara, itu juga jadi salah juga. Orang sakit minum obat boleh nggak? Wajib, karena bagian daripada ikhtiar. Tapi kalau menyatakan bahwasanya obat itulah yang menyembuhkan, itu yang kagak boleh. Jadi obat itu hanya apa? Wasilah perantara saja. Saya sering cerita, kalau almarhum Bapak Haji Arsyad sering ngajarin, kalau minum obat, celak dulu obatnya. Bukan dicela, bukan berarti dihina, bukan. Artinya apa? Obat juga makhluk yang memberikan kesembuhan adalah obat itu hanya apa? Perantara. Mudah-mudahan dengan obat itu Allah turunkan perantara kesembuhan buat kita. Makanya kalau mau minum obat, obat, kamu adalah makhluk Allah. Tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat. Hakikatnya memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Gitu, Bu. Jadi kalau ibu mau minum obat, begitu dulu depan rumah. Biar kenceng ngomongnya. Obat. Paling orang pada nonton ngeliatin. Kita lihatin pengen tahu. Ntar juga naik tiang listrik tuh dia katanya. Makin jadi. Maksudnya dalam hati ya, Bu. I'tiqadnya bismillahirrahmanirrahim. Kita minta sama Allah lewat obat itu Allah turunkan kesembuhan. Makanya bisa jadi beda-beda ya, Bu. Karena apa? Gue mau kalau sakit ini nih, minumnya obat ini nih, paten banget dah. Cobain dah. Ya pas diminum orang kagak apa? Kagak waras. Ya bukan, Allah nggak turunkan kesembuhan di situ. Jadi nggak bisa disamain. Makanya orang juga
Beda orang beda nggak obatnya? Ya beda, kan gitu. Sama apoteker aja dikasih obat yang beda, resepnya berbeda, gitu ya. Karena bisa jadi memang hakikatnya punya apa? Penyakit atau bisa jadi usianya atau ketahanan itu berbeda-beda, kan gitu. Itu wasilah saja ya Bu. Ibu kalau lapar makan kenyang nggak? Apa karena makanannya? Hakikatnya kan Allah. Itu apa? Wasilahnya, ikhtiarnya kita minta bahwasanya Allah kasih kenyang, Allah kasih hilang haus dan sebagainya. Tetap keyakinan kita kepada Allah. Makanya kita diajarin terus ngapain apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus ingat kepada Allah. Cukup Bu? Ada lagi? Ada? Oh ada nih amplop nih. Ada titipan. Wakilin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya membayar beras fidyah bagi orang yang habis meninggal dunia? Yang kedua, benarkah membayar fidyah itu hanya dihitung dari puasanya yang ditinggalkan saja semasa hidupnya? Nah ini Bu, bicara tentang kewajiban membayar fidyah, ketika yang harus dibayar adalah mud ya, puasanya. Yang sifatnya wajib adalah ketika masih hidup. Wajib nih hukumnya, wajib ya. Misalkan gini, kemarin tuh banyak banget pertanyaan, orang kemarin nggak puasa dia, yang ninggalin puasanya 6 hari, tapi bukan Ramadan yang kemarin, Ramadan yang duluan, belum sempat bayar, udah ketemu Ramadan lagi, gitu ya. Itu bayar fidyahnya wajib gak? Wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Tuh, wajib qadha dan wajib fidyah. Karena apa? Puasanya bukan puasa Ramadan kemarin, tapi puasa yang Ramadan yang duluan. Atau ketika dia apa? Sakit. Ada orang sakit, emang udah kagak mampu puasa, maka bayarlah dia fidyah. Nah sekarang apa hukumnya bayar beras fidyah bagi orang yang habis meninggal dunia? Hukumnya sunnah saja, bagian daripada ihtiyat. Ihtiyat tuh kehati-hatian atau antisipasi atau jaga-jaga, khawatir ada puasa yang ditinggalkan yang belum dibayar. Itu ihtiyat saya. Jadi hukumnya kalau ada itu juga. Kalau dia nggak ada bagaimana? Ya nggak apa-apa. Misalkan kalau kita kan memang udah menjadi karena kita meninggal, lalu apa? Ini fidyahnya mau dibayarin nggak? Oh ya bayarin. Berapa mud? Kan gitu. Ya kemampuan dia misalnya berapa? Andai kata itu tidak menjadi fidyah puasanya, itu jadi apanya? Jadi sodako. Jadi jangan diributin juga. Wah nggak ada tuh fidyah puasa orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada hukumnya. Oh jangan begitu. Itu bagian daripada ihtiyat. Andai kata itu tidak jadi fidyah, itu jadi sodako. Tergantung kemampuan dia. Saya mampunya timbang 10 liter, kan gitu. Ini bayarin fidyah, kan biasanya orang ada yang 200-300 liter. Udah bayarin, utangin aja dulu diucok. Lah jangan lah, dulu kan bayar fidyah ngutang. Semampunya ya kan dia ada berapa? Karena hukumnya hanya sunnah saja. Ada nggak yang begitu? Kecuali nih memang ambilin dulu diucok nih. Ini mah duitnya ada, pokoknya timbangin dulu sono. Ntar saya ke sono saya bayar gitu. Kecuali ini memang nggak ada sama sekali, udah utangnya dulu. Ntar kapan ada duitnya baru kita bayar. Lah jangan ilokan sedekah ngutang. Jangan gitu. Jadi tidak dipaksakan Bu. Karena makanya fidyah orang yang meninggal dunia itu hukumnya hanya sunnah saja, bagian daripada ihtiyat. Benarkah membayar fidyah itu hanya dihitung dari puasanya yang ditinggalkan saja semasa hidupnya? Karena ini bicaranya ihtiyat, kita juga nggak tahu berapa jumlah bilangan hutang puasa yang ditinggalkan. Nggak ada yang tahu. Jangankan kita, yang ninggalinnya juga ketahu kan, dia lupa misalkan. Bisa jadi, kayaknya gue nggak pernah ninggalin. Gue mah nggak pernah ninggalin puasa. Bagaimana? Apakah sunnah juga ihtiyat fidyahnya? Ya sunnah aja. Bisa jadi sodaqah biasa saja kan gitu. Ini kalau nggak tahu jumlah bilangannya bagaimana? Ya tanya aja sama yang mati. Bangunin dulu, mak kemarin ninggalin puasa berapa lo? PA lo. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat jawabannya. Itu ya Bu, cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala alamu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.